Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menikmati hadirat Tuhan. Tema ini saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, tentu seorang Raja Daud bukanlah orang asing bagi kita. Dia adalah raja yang dikenan oleh Tuhan, dan ia banyak menulis mazmur dan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Allah Israel. Raja Daud adalah sosok raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Raja Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang tidak pernah menyerah. Di dalam medan peperangan dia sangat kuat. Namun kalau kita meneliti dari mazmurnya, Raja Daud adalah seorang yang lembut pada waktu ia menghampiri Tuhan. Dari nats yang sudah kita baca tadi, pemazmur ia berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Artinya bahwa Daud telah meminta ini suatu keinginan yang sangat amat di hadapan Tuhan. Dan keinginan itu adalah suatu kerinduan untuk ia ada di rumah Tuhan seumur hidupnya. Untuk apa seseorang ada tinggal di rumah Tuhan? Tentu tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah salah satu kerinduan Daud yang ia minta kepada Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam permintaan Daud ini tentu menginspirasi kepada kita bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu anugerah yang Tuhan izinkan bagi kita untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Sebab tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, maka kita harus menghargainya. Sebab kalau kita tahu dan kita mengenal kepada siapa kita melayani, bahwa Dia adalah Allah yang sangat besar, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa pada alam semesta, maka suatu anugerah bagi kita dan juga merupakan suatu penghormatan bagi kita kalau kita boleh melayani Dia, Raja di atas segala raja. Dalam kalimat berikutnya dia berkata begini, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bila kita dekat dengan Allah, maka tidak ada satu tempat yang lebih indah daripada ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan semata, maka di dalam hadirat Allah kita dapat menikmatinya. Itulah sebabnya Daud sangat merindukan ini untuk memohon kepada Tuhan, yaitu untuk dapat melayani Dia, Raja di atas segala raja, dan menikmati kemurahan Tuhan. Mengapa permohonan ini disampaikan oleh Daud kepada Allah? Karena ia sadar bahwa hanya dekat Allah saja ia dapat memperoleh kenyamanan. Di dalam hadirat Allah dia memperoleh perlindungan yang abadi. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudaraku, kalau kita sadar bahwa tempat perlindungan yang paling aman adalah hanya dekat Allah saja, untuk itu maka kita tidak perlu mencari tempat perlindungan yang lain selain daripada perlindungan dari Tuhan. Bila kita ada di dalam bahaya, bila kita ada di dalam persoalan yang berat, jangan cari kemana tempat perlindunganmu, tetapi engkau harus mencari Tuhan. Dialah tempat perlindungan yang abadi. Bila engkau berlindung kepada kekuatan dunia ini, tentu engkau akan mengalami kekecewaan. Tetapi bila engkau menjadikan Tuhan tempat perlindunganmu, engkau akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebab firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu ia merasa nyaman di hadapan Tuhan? Di dalam ayat berikutnya dia berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengataki musuhku sekeliling aku. Artinya Daud tahu pasti bahwa tempat perlindungannya adalah tempat perlindungan yang sejati. Ia tidak ragu akan kuasa Allah. Sebab kalau kita lihat pengalaman Daud di dalam medan peperangan, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Sebab kenapa? Karena Allah selalu menyertai dia. Daud adalah seorang panglima perang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami kekalahan. Ia selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Alasannya adalah karena Allah selalu menyertai dia. Allah ada di pihak dia. Tuhan adalah pembelanya. Kalau kita lihat sejarah di dalam peperangan Daud, ia selalu bertanya kepada Tuhan hendak apa yang akan dia buat.
Itulah sebabnya Tuhan selalu menyertai Daud. Oleh karena Daud sadar bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat bermurah hati kepadanya. Itulah sebabnya dalam kalimat berikutnya dia berkata, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Artinya bahwa Daud bukan hanya sekedar menikmati berkat Tuhan, tetapi ia juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu ia suka memuji dan menyembah Tuhan. Ia bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ia bernyanyi dan bermazmur bagi Allah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, hendak apa yang bisa kita balas atas kebaikan Tuhan? Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Baik korban atas harta kita yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu pujian dan pengagungan kita, dan mazmur yang kita naikkan kepada Dia. Mari kita besar-besarkan nama Tuhan, dan bukan kita besar-besarkan persoalan kita. Mari kita rendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang besar, maka Ia akan meninggikan kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari semakin hari semakin kita cinta Tuhan, semakin kita dekat dengan Dia. Apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita datang kepada Dia. Dialah sumber kekuatan kita dalam segala hal. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan dalam berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Jangan menyerah dalam hidup ini. Ingat, kita memiliki Tuhan yang amat perkasa. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.